Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rehan Pramudia di Jendela Informasi. Hari ini saya akan membahas topik penting yang menjadi tulang punggung demokrasi modern, jurnalisme, investigasi, dan masyarakat demokrasi di Indonesia serta dunia. Dalam sistem demokrasi, jurnalisme berperan sebagai pilar keempat, penjaga transparansi kekuasaan. Namun, di era digital saat ini, peran tersebut menghadapi tantangan besar. Maraknya hoax, disinformasi, serta tekanan politik kerap mengancam kebebasan dan kualitas informasi publik. Tanpa jurnalisme yang profesional dan independen, masyarakat akan kesulitan membuat keputusan yang tepat dan pada akhirnya demokrasi bisa melemah. Mari kita lihat kondisi jurnalisme di Indonesia. Secara hukum, kebebasan pers dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tapi dalam praktiknya, jurnalis masih sering menghadapi tekanan politik, intimidasi, bahkan kekerasan saat menjalankan tugasnya. Selain itu, kepemilikan media yang terpusat di tangan segelintir pihak membuat keberagaman informasi semakin terbatas. Di era digital, pembatasan informasi melalui Undang-Undang ITE juga menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik. Padahal, jurnalisme investigasi seharusnya berfungsi sebagai watchdog. Kekuasaan menguasai pemerintah, korporasi, dan berbagai lembaga agar tetap berpihak pada kepentingan publik. Secara global, kondisi ini tak jauh berbeda. Media tradisional kini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber berita. Kehadiran internet membuat arus informasi bergerak jauh lebih cepat. Namun, di sisi lain, kecepatan itu kerap mengorbankan akurasi, persaingan ketat, memunculkan berita sensasional, sementara audiens semakin terpecah. Meski begitu, prinsip utama jurnalisme yaitu akurasi, independensi, dan kebenaran tetap harus dijaga sebagai alat pengawasan kekuasaan di negara manapun. Lalu, apa sebenarnya peran jurnalisme investigasi dalam menjaga demokrasi? Pertama, jurnalis bertindak sebagai watchdog, mengungkap kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan yang merugikan publik. Kedua, mereka menyediakan informasi mendalam yang telah diverifikasi agar masyarakat dapat memahami isu-isu kompleks dengan lebih baik. Dan ketiga, jurnalisme investigasi memberi suara bagi kelompok marginal. Mereka sering diabaikan oleh sistem sosial dan politik. Salah satu contoh nyata bisa kita lihat dari majalah Tempo yang berhasil membongkar kasus jaringan korupsi dan konflik kepentingan pejabat publik. Melalui liputan investigatifnya, liputan itu tidak hanya membuka mata publik, tapi juga menjadi dasar bagi aparat hukum untuk menindaklanjut pelaku kejahatan kerah putih. Namun, kerja investigasi bukan tanpa hambatan. Keterbatasan sumber daya menjadi masalah utama, karena liputan mendalam membutuhkan waktu dan biaya besar. Selain itu, tekanan politik, ancaman hukum, hingga kekerasan terhadap jurnalis masih sering terjadi. Dominasi pemilik media dengan kepentingan tertentu juga kerap mengintervensi arah pemberitaan. Dan terakhir, disinformasi digital semakin mempersulit kerja verifikasi di lapangan. Untuk memperkuat jurnalisme investigasi, ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan. Pertama, menjaga independensi media agar redaksi bebas dari campur tangan politik atau modal. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis agar mereka merasa aman dalam bekerja. Ketiga, menciptakan pendanaan transparan melalui dukungan publik, donasi, atau crowdfunding. Keempat, meningkatkan kapasitas jurnalis, terutama dalam riset data, verifikasi fakta, dan keamanan digital. Dan kelima, membangun kolaborasi lintas media serta lembaga masyarakat sipil, seperti yang dilakukan dalam proyek Global Panama Papers. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa jurnalisme investigasi adalah elemen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas sebuah negara demokratis. Meski tantangan terus berdatangan, mulai dari tekanan politik, disinformasi, hingga keterbatasan ekonomi, jurnalisme yang independen dan berpihak pada publik tetap menjadi benteng terakhir bagi kebenaran. Pemirsa, sekian dari saya, Rehan Pramudia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.